Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata begini, rebut kotanya, kawini anak perawan-perawannya, dunia ada di genggaman kita. Saya pikir-pikir kata-kata ini sepertinya ada benarnya. Kita lihat di mana-mana kota-kota besar, mayoritas di situ ditempati sudah sebagian besar dikuasai ekonominya oleh orang-orang tertentu. Tentu dengan gampang mereka akan melancarkan propaganda, entah itu propaganda yang baik ataupun buruk. Kalau propaganda yang buruk, yang tidak benar ini justru akan menyebar lebih cepat dari program yang baik-baik tadi. Sepertinya memang ada benarnya. Kita lihat di masyarakat itu, di mana kota itu mayoritas siapa, tentu mereka sepertinya yang menguasai daerah wilayah situ. Kemudian kawinilah perawan-perawannya. Betul juga, kalau orang asing atau orang manapun itu datang ke sebuah kota, kalau dia mengawini anak-anak perawan di situ, tentu dengan sendirinya mertuanya wilayah situ, orang-orang wilayah situ tentu akan demon kepada dirinya. Begitu gampang akhirnya dunia ada dalam genggamannya. Kita tinggalkan kata-kata itu, yang entah kata-kata ini benar atau salah terserah jenengan semua yang menilainya. Nah, ini ada kabar terbaru. Jadi Kiai Haji Abbas Buntet dari Cirebon baru-baru ini datang ke kota Batam, kota yang cantik, indah, damai. Dan apabila kita pagi hari atau sore hari menjelang berdiri di pelabuhan Batu Ampar sebelah utara sana, kota Singapura, lamat-lamat tampak sayup-sayup begitu kelihatannya. Tapi kalau cuaca cerah, habis hujan turun, maka gedung-gedung yang menjulang di sana akan terlihat jelas dalam tatapan mata. Tentu saja Kiai Haji Abbas Buntet datang ke kota Batam ini tidak untuk jalan-jalan atau minum kopi di pinggir jalan kalau sore hari di sekitarnya sudah banyak lapak-lapak dan pujasera. Tentu saja bukan itu. Beliau datang tentu saja dengan niat insya Allah bahwa alam itu untuk mempererat persatuan anak-anak bangsa dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, yang akhir-akhir ini tidak kita sadar-sadari. Ternyata sudah begitu lama anak bangsa ini terdoktrinasi dari paham-paham yang tidak benar. Khususnya kalau dalam keagamaan, kita sepertinya memandang orang yang berjubah dan bersorban besar, terus mengaku turunannya Nabi Muhammad, itu begitu percaya, sehingga apapun kita akan lakukan karena takut dan doktrin yang sedikit-sedikit kualat. Di Batam ini yang saya tahu adalah kota yang sejuk, damai. Tentu saja diharapkan untuk kedepannya dengan adanya beliau datang, kemudian yang paling pokok meresmikan PBI dan Laskar Sabilillah cabang kota Batam, itu untuk membendung paham-paham yang selama ini tidak benar meracuni anak-anak bangsa, khususnya di daerah wilayah Batam Kepulauan Riau ini, supaya ya warga-warga muslim di sana khususnya, karena di sana banyak Nahdliyin yang saya lihat sudah banyak yang datang dari Kediri, dari Tegal, dari Pekalongan, dari Cirebon, dari Semarang, bahkan dari Indonesia, seluruh Indonesia ini sudah banyak yang berdomisili di situ. Dan tentu saja banyak yang paham keagamaannya ini masih tradisional mengikuti jalur Wali Songo. Dengan adanya peresmian ini yang disahkan
dan dibaiat, sepertinya seperti itu saya lihat dalam berita itu. Beliau menegaskan kembali bahwa di Batam ini tujuannya adalah ya supaya negeri ini aman, damai, bebas dari oknum-oknum yang mengatasnamakan anak cucu Nabi, paham-paham yang halu, dan tentu saja membendung dari paham-paham radikal. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu wilayah Batam ini khususnya Pulau Rempang, kita dengar beritanya begitu ramai. Ada apa mereka ini sampai seperti itu beritanya? Karena yang saya tahu waktu saya tinggal di sana beberapa lama, orang-orang di sana itu begitu santun, begitu sopan, ya tradisional sekali. Dan apabila diajak dialog ini gampang sekali menerima apa yang didialogkan. Jadi kasus Rempang ini kalau tidak ada, istilahnya itu tidak ada hembusan-hembusan oknum-oknum yang ingin mengair di air keruh, tentu saja orang-orang di sana ini tidak akan melakukan hal-hal yang seperti kemarin ini. Jadi Pulau Batam ini dekat sekali dengan Singapura, dan sebelah kanan sedikit kalau kita berdiri di Pelabuhan Batu Ampar itu, di sana Johor, Malaysia. Kita bertetangga dengan dua negara yang amat dekat sekali, yang negara itu jarang sekali saya dengar itu berita-berita kerusuhan, demo, dan seterusnya yang membuat pemerintah di sana itu sibuk. Tetapi kalau kita kembali ke wilayah kita, ini hampir entah tiap bulan atau tiap tahun selalu saja terjadi demo-demo, entah demo buruh, demo apa. Kenapa di Indonesia ini ya menurut saya paling banyak orang-orang yang demo? Nah, apakah ini memang alami karena suasana demokratisasi di negara kita? Ataukah memang ada tangan-tangan lain yang berusaha memang negara kita ini selalu sibuk dengan mengatasi demo-demo itu, yang ujung-ujungnya bisa membuat negara kita ini rugi, bahkan chaos. Nah, itu yang saya pikirkan sampai sekarang. Kenapa negara-negara wilayah kita ini mereka itu aman-aman, ya kan? Jarang sekali terjadi demo, apalagi demo buruh, demo karyawan apa kayak, jarang sekali saya dengar. Tetapi kalau di negara kita itu nggak terhitung dari demo apapun, bahkan hampir tiap tahun. Ada apa dalam negara kita ini? Apakah ini tadi yang saya katakan alami karena tuntutan demokrasi yang ujung-ujungnya ekonomi, ataukah ada tangan-tangan yang memang menggerakkan supaya negara kita ini selalu tidak aman, selalu sibuk mengurusi hal-hal seperti itu yang mengganggu jalannya roda pembangunan. Jadi Kiai Gus Abbas Buntet datang ke Kota Batam ini yang jelas untuk supaya kita itu selalu terjalin komunikasi silaturahim antar anak bangsa, dengan tujuan kalau kita erat membangun kebersamaan, kesetaraan. Tidak ada kasta-kasta yang mengatakan kasta Nusantara ini kasta ecek-ecek, kasta kelas 3, dan kasta mereka ini lebih utama, lebih mulia, dan gampang sekali masuk surga. Itu satu pembodohan yang harus dihilangkan dari pikiran-pikiran kita. Kebersamaan yang mulai dibangun dengan berdirinya PBI dan Laskar Sabilillah di sana, semoga menguatkan kembali keteguhan kita kepada negara kita, berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Hilangkan, sapu bersih doktrin-doktrin dari wilayah Batam supaya anak bangsa ini benar-benar merdeka. Merdeka secara rohani, merdeka secara pikiran, dan merdeka secara tujuan dalam bernegara. Aman selalu warga saudara kita di Pulau Batam, tolong jaga pulau ini, pulau yang amat indah.
polo yang amat cantik, dan tentu saja banyak pekerjaan yang masih bisa kita lakukan di sana. Jangan sampai kita ini karena hembusan-hembusan suara-suara yang tidak benar, kita menjadi chaos, menjadi bermusuhan satu sama lain, sesama anak bangsa. Dalam agama kita tidak berkasta, siapapun yang bertakwa, lebih bertakwa, tentu saja lebih utama di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat untuk saudara-saudara di Kota Batam dalam peresmian PWI dan Laskar Sabilillah yang diresmikan oleh Yaji Abbas Buntet Cirebon. Selamat bekerja, selamat berjuang. Semoga Tuhan meridhoi kalian semua. Doa kita dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.